Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Melanjutkan video kemarin tentang pengertian puasa. Selanjutnya kami akan membuat video yang kedua, yakni masih berkaitan dengan puasa, tentang syarat wajibnya puasa. Karena seseorang sebelum melaksanakan berpuasa pasti dia diharuskan mengerti syarat wajibnya terlebih dahulu. Kalau dia sudah mengetahui wajibnya berpuasa, maka dia sudah berkewajiban berpuasa. Akan tetapi ketika dia belum terkena wajibnya puasa, maka ketika dia tidak berpuasa tidak akan berdosa. Di dalam kitab Safinatun Najah diterangkan syurutu wujubihi khamsatu asya'a. Syarat wajibnya berpuasa itu ada 5. Yang pertama Islam, al-Islam, yaitu yang pertama Islam. Jelas seseorang ketika beragama Islam maka dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan berpuasa. Kemudian yang kedua taklif. Taklif itu orang yang sudah baligh dan berakal. Jadi ketika orang Islam sudah baligh dan berakal, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan berpuasa. Berbeda halnya ketika orang tersebut belum baligh ataupun tidak mempunyai akal, baik itu karena belum tamyiz ataupun karena gila, maka orang tersebut tidak berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Kemudian syarat wajib puasa yang ketiga wa itaqatu, yaitu kuat. Kuat dalam hal ini dia mampu untuk berpuasa mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Mengecualikan apabila orang tersebut tidak kuat. Contohnya seperti orang tua, kemudian orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa atau tidak berdosa ketika tidak melaksanakan puasa karena faktor usia. Akan tetapi walaupun dia tidak berdosa ketika tidak melaksanakan puasa, dia tetap berkewajiban untuk mengeluarkan mud, mengeluarkan satu harinya satu mud, mengeluarkan fidyah yang satu harinya itu 1 mud atau sekitar 0,7 ons. Kemudian syarat wajib yang kedua yaitu wasihatun, yaitu waras, sehat. Apabila orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Berbeda halnya ketika dia dalam keadaan sakit.
maka dia diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa, akan tetapi dia berkewajiban untuk mengqadha nantinya. Kemudian yang kelima, syarat wajibnya puasa yang terakhir yaitu wa iqamatun, yaitu mukim, yaitu berpenduduk atau mukim di desa itu. Dalam artian memang orang tersebut asli menetap di daerah tersebut. Berbeda halnya ketika orang tersebut itu dalam keadaan musafir atau dalam keadaan bepergian atau tidak asli dalam tempat tersebut, dalam artian musafir, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi ketika dia mampu berpuasa lebih baik. Tapi seandainya dia tidak kuat, maka ya berbuka puasa juga lebih baik. Jadi untuk musafir khususnya itu tergantung baik atau tidaknya itu tergantung kemampuan orang tersebut. Nah, itu syarat-syarat atau syarat wajib puasa. Ketika seseorang sudah memenuhi 5 perkara tersebut, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sekali lagi, syarat wajibnya puasa ada 5. Yang pertama Islam, kemudian sudah mukallaf atau sudah baligh, berakal, kemudian kuat, kemudian yang keempat sehat, dan yang terakhir iqamah atau mukim, sudah menetap di desa tersebut atau asli penduduk tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui syarat wajibnya puasa, kemudian kita juga harus mengetahui rukunnya puasa. Dalam kitab Safinatun Najah diterangkan arkanuhu salah satu asya. Rukun-rukunnya puasa itu ada 3. Yang pertama niyatul lailan likulli yaumin fil fardhi. Yang pertama dia harus niat di malam hari setiap harinya. Apabila ada seseorang berpuasa akan tetapi dia tidak niat di malam harinya, yaitu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar dia tidak niat, maka puasanya tidak sah. Sekali lagi, apabila orang muslim atau orang Islam melakukan puasa akan tetapi malam harinya dia tidak niat, maka puasanya tidak sah. Dan perlu diperhatikan, yang namanya niat itu di dalam hati. Apabila seseorang niat hanya mengucapkan dengan lisan, dengan mulut, maka niat itu belum bisa dikatakan sah. Karena mengucapkan di dalam mulut itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu kita harus niatnya itu di dalam hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, watarku muftirin. Rukun yang kedua, kita harus meninggalkan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Baik itu makan ataupun minum, ataupun masuknya perkara kepada lubang-lubang yang ada di dalam anggota tubuh kita yang jumlahnya ada 9. Itu kita jangan sampai ada sesuatu masuk di dalam lubang 9 kita. Dan yang terakhir rukunnya imun, yaitu ada orang yang berpuasa. Jelas orang yang berpuasa ya kita semua ini yang berpuasa itu harus ada. Ketika tidak ada ya nggak mungkin rukun itu akan terjadi. Nah, demikianlah sekilas dari pemaparan singkat saya tentang syarat wajibnya puasa dan rukunnya puasa. Demikianlah dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.